Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Agus akan melakukan observasi kelas, di mana Pak Agus sebagai guru yang akan saya observasi, di mana pembelajaran hari ini itu tentang akuntansi keuangan. Nah, saya akan bertanya ke Pak Agus. Yang pertama mungkin saya pengen tahu juga tujuan pembelajaran yang akan Pak Agus sampaikan hari ini. Apa kira-kira tujuan pembelajaran hari ini? Baik, sesuai dengan elemennya itu adalah akuntansi keuangan, dan pada pertemuan ini kita pas pada bagian mencatat presentasi persediaan ke kartu persediaan dengan 3 metode, ya, ada FIFO, FIFO, dan average. Jadi kita berharap nanti siswa pembelajaran ini mereka bisa menguasai bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi akumulasi persediaan di dalam kartu persediaan. Seperti itu, Pak. Kalau area pengembangan yang hendak dicapai apa ini? Itu terkait dengan meningkatkan kompetensi siswa dalam pencatatan transaksi persediaan barang dagang yang di dalam kartu persediaan barang dagang dengan menggunakan 3 metode, yaitu FIFO, FIFO, dan average. Kita harapkan nanti siswa juga bisa menguasai secara praktis kelas, bahkan nanti kita akan coba juga bagaimana nanti praktek di luar kelas seperti itu. Jadi harapan mereka bisa menguasai kompetensi pencatatan transaksi persediaan. Lalu strategi yang dipersiapkan apa nih untuk hari ini? Ya, pembelajaran akuntansi ini nanti akan menggunakan media, ya, seperti kartu persediaan. Kemudian juga saya akan coba membuat lebih menarik, membuat pembelajaran lebih diferensiasi, memperhatikan juga sosial dari siswa dengan penerapan KSR, ya. Penerapan budaya positif dalam pembelajaran juga itu jadi bagian, Pak, ya. Kemudian menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik bagi siswa dan mendukung terhadap pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, seperti itu. Kapan waktunya? Waktunya akan dilaksanakan pada hari ini, Pak, ya, pada jam pelajaran ke-3 dan 4 di jam pelajaran saya sendiri. Pak Agus, terima kasih sudah berbincang, dan mungkin di jam Pak Agus saya akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan Pak Agus. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di jam Pak Agus, ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, ya. Oke. Baiklah. Bapak ucapkan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil duduk, ya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, ya. Semangat. Kalau Pak Agusnya nggak semangat, masa siswanya nggak semangat? Pertama, ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Ini udah semuanya bisa masuk di kelas ini, ya. Sehat. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Oh, 1 orang, nanti Bapak cek, ya. Pertama, Bapak ingin memeriksa dulu nih kondisi kelasnya, apakah sudah siap atau belum, terutama ini terkait kebersihan, ya. Kebetulan hari ini hari Selasa, ya, Selasa bersih, ya. Oke, berarti sudah bersih kelasnya. Boleh dicek lagi apakah di kolomnya ada sampah masih. Jika ada, diambil dulu, karena tidak nyaman nanti kalau belajar itu kotor ruangannya, ya. Oke, tadi bagi di PL ini. Biasa, ya, bangkunya bagus, lantainya bagus, sekolahnya bagus, itu yang harus kita syukuri berada di SMK Negeri 1 dan nyaman posisi duduknya. Ya, nanti juga akan diubah nih duduknya berkelompok, ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita biasakan, ya, berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebetulan kita di sini muslim semua, jadi kita harus berserah diri kepada Allah tentang apa yang akan kita lakukan. Salah satunya dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran. Silakan dipimpin oleh siapa? KM, ya. Silakan. Biasanya di kelas ini mah pakai bahasa Inggris, ya, bikin doanya. Coba. Extension, please. Yes, please. Before getting our lesson, let's pray together. Pray, begin.
Pray finish. Say greeting to teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enak ya posisinya ya? Sudah. Kemudian Bapak ingin mengingatkan lagi bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang persediaan barang dagang. Masih ingat persediaan barang dagang itu apa? Ada yang bisa? Coba nih. Silakan. Persediaan barang-barang itu persediaan barang yang emang mau dijual. Oh ya, jadi dibeli oleh perusahaan, dijual kembali. Ya betul. Bisa ada yang bisa memberikan? Ayo bentuk tangan dulu dong. Hari ini spesial pakai mikrofon. Karena biar jelas suaranya. Terus persediaan barang dagang ada yang bisa mencontohkan nggak kalau di perusahaan seperti apa tempat usaha? Ini kayaknya mau nih. Siapa namanya Sawo ya? Contohnya itu kayak buku, baju. Apa misalkan baju? Kalau baju itu di toko pakaian. Ya, kalau buku itu di toko alat tulisan cowok. Atau kalau di mall ada apa sih? Gramedia. Iya, Gramedia. Terima kasih untuk juga dong. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan, Bapak sampaikan dulu aja tujuan pembelajaran kita ya. Nanti Bapak akan lihatkan video di mana di dalam tayangan itu kalian akan melihat dan menganalisa apa sih yang dimaksud dari tayangan video ini dan apa nih sambungannya dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, Bapak ingin menyampaikan kontekstual dari kita kenapa harus belajar kartu persediaan ini, pengelolaan persediaan yang baik di dalam suatu perusahaan. Karena kita adalah orang akuntansi, kita harus mengelola transaksi keuangan perusahaan itu dengan baik. Transaksi keuangan di perusahaan itu salah satunya adalah bagaimana aluran masuk persediaan barang dagang. Nah, kalau kontekstual pembelajaran ini atau di kehidupan nyatanya, pertama kalau kalian punya usaha di rumah, keluarga ya, atau nanti kamu jadi wirausaha, ini akan sangat membantu kepada kamu dalam mengelola persediaan supaya bisa menjadikan persediaan itu hal yang mendatangkan keuntungan dan tidak menjadi masalah, meminimalisir kerugian. Terus kedua, kalau nanti kamu kerja juga di perusahaan, kamu kan sudah tahu, oh ini persediaan barang dagang, ini metode pencatatannya FIFO, LIFO, average, misalkan ini ada kartu persediaannya, yang komputernya juga bisa belajar di Mayo, misalkan ada yang inventory card ya, seperti itu. Kemudian nanti juga ada PKL, dan kita juga bulan Januari, Februari ada menghadapi teaching factory pembelajaran akuntansi. Nanti yang bagian di PT Solusi Harta Jaya di perusahaan dagang itu akan ada penempatan di bagian warehouse-nya, gudangnya. Nanti ada yang manual, ada yang pakai komputer gitu. Nah ini kita harus persiapkan dengan baik supaya siswa bisa. Gitu ya? Paham? Nah, semangat nggak dengan tujuan pembelajaran tadi? Nah, tujuan berarti harus tercapai. Kalau tercapai berarti harus belajar dengan benar. Bukan saatnya lagi kita belajar main-main ya. Oke, siap. Coba kita lihat. Ini suaranya nggak apa-apa kalau nggak terlalu terdengar. Yang penting terlihat tayangannya. Ini bagian dari gudang ya. Coba diperhatikan semuanya apa yang ada di sini dan apa yang menjadi pertanyaan kalian nanti ya. Sampai sini ya, sudah terlihat sepertinya apa yang ada di video ini. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat atau masukan atau hal menarik positif yang ada dari video ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita dan materi kita? Angkat tangan. Siapa? Ini Goli kayaknya. Dari jauh-jauh aja. Jangan malu-malu, ayo. Apa yang tadi dilihat? Setiap pegawai itu pakai baju warna yang berbeda, Pak.
setiap pegawai pakai warna baju yang berbeda. Ya. Terus apa lagi? Udah. Coba Adi ya, tadi kayaknya bisik-bisik kenapa itu di kok pakai seragam yang beda-beda gitu? Gimana Pak? Mungkin karena mereka memiliki tupoksinya masing-masing. Terus Dan yang lebih mudah untuk melakukan tugas dan dikomunikasikan lebih gampang. luar biasa ya jawabannya. Bertepuk tangan dong buat mereka semua. Coba dari saya sebelah sini kira-kira ada apa? Ini kayaknya Roman mau. Nah, lihat yang dari ekspresi itu kelihatan yang mau ya. Ini Pak, itu kan ada kayak apa ya di atas sama di bawah. Itu kan maksudnya buat apa? Diikutinya itu berdasarkan apa? Ya. Tadi katanya ada rak-rak ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Kira-kira ada yang bisa jawab dulu nggak? Buat apa itu ada rak-rak di pengelolaan persediaan gitu? Siapa yang bisa jawab? Ditaruh yang di atas, yang di bawah, kemudian rapi sekali rak-raknya gitu ya. Ada yang bisa jawab? Sebelum Bapak yang jawab. Siapa? Ayo. Coba. Ini kayaknya bisa. Ini malu-malu gitu. Ayo. Kenapa ada rak-rak rapi kayak gitu katanya ya? Nah, silakan. Itu untuk kayak ini yang apa? Barang-barang yang berbeda-beda gitu. Oh, Jadi iya. biar rapi gitu. Ya, tidak. Apa kalau ngambil itu supaya apa sih? Supaya mudah ya? Iya. Nah, oke, minum tangan buat mereka berdua. Jadi tujuannya pasti dibuat seperti ini. Kita akan lihat juga ya di tayangan berikutnya ya. Coba kamu analisa nih di sini sebelum kita masuk ke materinya yang prakteknya. Nih. Nah, Bapak coba tampilkan. Nah, coba diperhatikan. Ini pengelolaan persediaan barang yang kacau ya. Coba kamu lihat nih ada toko buku ya. Terus ini apa? Produk Indomaret gitu ya di gudangnya. Terus ini ada ini beda. Ini yang toko buku yang ini. Ya ini seperti kayak tisu gitu ya. Toko biasa. Nah ini menurut kalian kira-kira kalau kondisi gudang seperti ini bagus apa enggak? Kemudian apa sih efeknya ke perusahaan kalau punya gudang yang kacau seperti ini? Kanan nih, siap. Kalau sih apa? Kalau misalnya barang dengan keadaan kacau seperti itu akan mempersulit dalam mengelolanya. Terus bagi perusahaan juga akan susah gitu untuk memproduksinya. Kalau barang yang mau dicari bisa kan? Ya. Ya barang yang mau dicari akan susah didapatkan. Saya mau cari buku merek Sido gitu. Gimana ya kalau begitu? Ya otomatis nanti bakal diacak-acak lagi gitu loh. Iya lebih susah. Pusing nggak? Pusing. Iya. Ya, itu makanya kita harus rapi, jadi biar gampang mencarinya ya, mendeteksinya. Kita cek lagi di sini coba. Nah, ini kondisi gudang yang baik tadi yang kita lihat ya, cewek. Yang kalau yang baik ini keuntungannya apa, tujuannya buat apa, buat perusahaan asal kita. Tadi udah ada tayangan video juga ya. Silakan. Mau nih. Kenapa sih kayak malu-malu mau angkat tangan gitu langsung aja gitu ya. Nah. Izin jawab Pak, kan kalau misalkan barang-barang yang tertata rapi kayak itu, jadi lebih enak mencari barangnya itu, jadi nggak sulit. Kemudian kalau misalkan sudah rapi seperti ini yang akan digunakan siapa? Karyawan? Karyawannya kan? Nah, Iya. masuk perusahaannya juga ya? Iya. Terima kasih, beri tepuk tangan dong. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat dulu nih di sini bahwa yang baik dan tidak baik ini di pengelolaan persediaan ini semuanya harus menjadi pemahaman kita ya, bahwa jika tidak baik kita harus tahu seperti ini, jika baik seperti ini. Jadi kita tahu posisi yang benar. Dan ingat nih pada saat pengelolaan persediaan itu ada nilai kejujuran yang harus kalian pegang. Bapak tuh selalu mengingatkan kepada anak yang bukan PKL, Teaching Factory di PT Solusi Arta Jaya, itu kan di perbudak dia kan divisinya dipindah-pindah ya. Kadang di bagian pajak, di bagian kas, di bagian penjualan, di bagian pembelian, kemudian ada juga yang di rolling ke bagian gudang inventory-nya. Nah ketika di inventory itu PT Solusi Arta Jaya kan banyaknya makanan, terus sama kebutuhan rumah tangga. Kalau mereka di sana tidak memiliki kejujuran yang bagus, itu ada susu kan, diambilnya sama dia diminum kayak gitu. Mungkin ada CCTV tapi masih bisa sembunyi cari celah gitu.
Nah, jadi bagi seorang yang bertugas di pengelolaan persediaan, dia itu memang harus memiliki kejujuran. Itu biarin aja punya perusahaan, kita kelola dengan baik, itu tanggung jawab dan amanah kita. Kita mendapat keuntungan kelebihannya dari gaji yang kita terima. Seperti itu. Jadi jangan coba-coba melakukan pengutilan. Dan kita selalu bilang jangan mutir ya, jangan melakukan pengambilan. Even itu tidak ketahuan gitu. Karena biasa sekali nanti bisa berdampak gitu. Nah, itu yang nilai positif ya, yang harus kita pegang. Karena kita di akuntansi itu banyak sekali celah untuk kita memanipulasi apapun. Karena kita itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Tapi kita punya satu etika profesi yang itu yang disebut dengan kejujuran. Dan itu yang harus paling kita pegang gitu. Jadi setiap profesi itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Kita punya etika profesi masing-masing yang dimana etika profesi itu harus kita terapkan gitu. Tujuannya sebenarnya buat cuma kebaikan perusahaan, kita jujur perusahaan lain, tapi sebenarnya akan kembali kepada diri kita lagi. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya video udah dilihatin, tadi ini udah mulai coba masuk ke materi karena udah agak paham. Kemudian berikutnya Bapak ingin membantu ya supaya enak nih belajarnya, karena kita akan menyelesaikan pekerjaan kalau secara individu akan sulit. Makanya diminta kemarin sama Bapak sudah diarahkan untuk dibagi kelompok ya. Kelompoknya udah dibagi, ada satu kelompok isinya 5 ya. Oke. Terus ini juga Bapak kan lagi menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Selain budaya positif, diferensiasi, termasuk tadi sosial emosional itu supaya kalian merasa nyaman nggak sih tadi Bapak masuk gitu ya? Nyaman. Bapak galak nggak sih? Pernah marah nggak ya? Jujur. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau kalian nyaman belajar kan kalian juga akan lebih mudah menerima materi kan. Timbang Bapak di sini sebagai sosok yang menakutkan, datang, bagus gitu ya. Psikologis kalian terguncang gitu ya. Diajar sama Bapak jadi takut. Kalau kalian nyaman dengan saya, sosialnya bagus, emosionalnya bagus, insya Allah nanti dalam proses transfer pengetahuan, kompetensinya juga bagus. Kemudian berikutnya tadi Bapak ingin membagi kelompok. Dalam pembagian kelompok juga nanti ada kerjasama, ada interaksi ya, ada penyampaian keputusan gitu, di mana kalian nanti memahami dan menjawab dan seterusnya. Itu harus kita coba gali semuanya. Oke? Kalau Bapak pengen membagi kelompoknya cepat ya, coba dalam 1 menit sudah berbagi dengan kelompok, tempat duduknya, rekodnya di sini 2, di sana 2, di sana 2. Untuk komposisi kelompoknya sudah dibagi kemarin ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sesuai dengan kompetensinya menurut Bapak ya. Kemudian sesuai dengan juga minat kalian, boleh mau dengan siapa berkawan. Oke, silakan coba 1 menit maksimal berbagi kelompok, bisa nggak cepat? Tanya. Sepertinya sudah mulai berkondisikan. Buat posisi duduk yang nyaman ya. Boleh membelakangi Bapak juga boleh, nggak apa-apa. Nanti nama aja. Nah, oke, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Ya, kelompok ini sudah. Oh iya, sudah siap. Coba kita cek dulu, kita biasakan untuk mengecek kesiapan. Kelompok 1 di sebelah mana? Oke, aman posisinya Kak. Kelompok 2 di sebelah mana? Ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6,
Ya, tadi ada informasi tidak hadir satu ya, pada saat Bapak di awal kan cek siapa namanya? Sakit ya? Oh iya, kita doakan ya, semoga Eka lekas sembuh. Kalau nggak salah kemarin Eka itu jatuh ya, keserempet. Hati-hati di jalan ya, di jalan banyak apa aja ya bisa terjadi. Oke, sudah aman posisinya, sudah enak tempat duduknya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 di Jamban di Magang 6. Bapak juga, kemarin Bapak udah ngirim ya materi. Banyak tuh, ada yang video ya, untuk kalian baca dulu. Kalau nggak salah pas hari Minggu ya, sebelum hari apa itu? Sabtu ya. Kemudian ada yang Bapak kirim PowerPoint yang ini ya, terus ada yang Bapak kirim kartu persediaan gitu ya. Terus kami juga sama Bapak disuruh pinjam buku ke perpustakaan, ada ya? Sudah difotokopi juga ya? Sudah, ya tentang kartu persediaan kan? Semacam tuh materinya bisa kalian pelajari ya. Saya yakin kalian itu pembelajar itu biasanya dikasih sedikit dapatnya banyak gitu. Kalau bukan pembelajar dikasih banyak juga tidak didapatkan sama dia. Nah, kalau kalian pembelajar insya Allah bisa bergerak. Kemudian Bapak juga udah kita mengkondisikan kelompok itu memilih persediaannya. Contoh persediaan barang dagang sesuai dengan minatnya masing-masing ya, atau ketersediaannya lah di rumah kalian adanya apa, itu yang kalian pakai untuk set sampel pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1 apa persediaannya? Buku tulis kelompok 2, kelompok 3, kerudung kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baju ini banyak sekali bajunya. Baru apa baju di rumah? Oh baru, totalitas ya. Ingat nih, yang kita kerjakan hari ini di sekolah ini nanti jadi modal pengetahuan kita. Nanti realnya kan kalian di tempat kerja ya. Minimal anak akuntansi mah belum kerja udah dapat pengalaman di teaching factory sama di PKL ya. Jadi biar sama bagus pernah nih dulu di sekolah aku masukin persediaan lah, dari yang hilang dari bisnis kok di sini beneran sih kayak gitu ya. Nah itu salah satunya kan Bapak nggak punya gudang beneran nih, jadi ya coba aja simulasi nanti tugas gudang benarannya itu sesungguhnya nanti Bapak tempatkan kalian di perusahaan. Jadi tugas saya sebagai guru memfasilitasi teori praktek di sekolah dan di luar, mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian gitu ya. Jangan merasa capek ya kalau akuntansi lebih sibuk daripada orang lain atau jurusan lain, karena kalian memang disetting untuk jadi orang yang kuat ya, memiliki kompetensi yang siap lah, mentalnya ya, kemudian budaya kerjanya, etikanya itu yang benar-benar sedang kami proses tuh selama 3 tahun. Jadi kalau kamu merasa Bapak ini terlalu, Bapak nyibukkan kami, Bapak ini apa-apa dinasihati, apa-apa diarahkan gitu. Justru menurut Bapak itu suatu kebanggaan. Nah, masih ada guru yang care sama kalian gitu ya, karena kalian dipersiapkan untuk menjadi orang yang baik, kalau bisa terbaik gitu ya. Nah, kita bismillah ya. Lanjut berikutnya, kamu pengen lihat ini dulu nih, lihatkan ini. Nah, persediaan tadi sudah ada ya, yang memberikan penjelasan, terus memberikan contoh juga gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini pengendalian persediaan. Persediaan itu perlu dikontrol atau dikendalikan biar apa? Biar apa? Sesuai. Terus tidak tercecer. Terus tidak menimbulkan kerugian. Terus tidak apa lagi? Tidak apa? Atau supaya apa? Benar, stoknya tidak kekurangan. Enak nggak sih kalau misalkan saya pesen barang 20 barangnya lagi habis, sold out kan, kayak kan ya. Nah, jadi kita punya persediaan minimum. Kemarin kan belajar ya yang akuntansi persediaan fisik ya. Ada apa yang persediaan apa namanya? Batas tuh. Persediaan batas minimum itu ya. Kalau kita di gudang harus punya stok minimum. Dan tujuan tadi supaya tidak kehabisan kan, pelanggan bisa kecewa nanti. Ya. Kecewa gitu. Kenapa? Kok kita tidak menyediakan persediaan pada pesanan banyak? Itu ya salah satu contohnya. Kemudian berikutnya itu tadi perjalanan persediaan banyak sekali tadi, biar dia aman, rapi, tidak menimbulkan kerugian, ya, memiliki stok yang cukup. Kemudian kepemilikan persediaan juga kita sudah pernah, kayaknya udah pernah nyinggung kemarin di akuntansi perusahaan dagang. Ada FOB shipping point, ada FOB destination. Itu posisinya kepemilikan barang, ada yang kalau dari gudang udah berangkat, jika dia FOB shipping point berarti tanggungan menjadi tanggungan pembeli. Tapi kalau FOB destination sampai ke tempat kita itu jadi tanggungan pihak penjual. Itu ya. Jadi ini kepemilikan persediaan. Terus kita cek lagi sebelum kita transfer. Sebelumnya sistem persediaan
pencatatan persediaan metode fisik ya, fisik. Ada metode FIFO kan ada juga ya. Apa lagi? FIFO, terus ada lagi ada yang laborator, terus persediaan dasar, HPP, sama tadi itu yang apa? Harga eceran. Nah, kebanyakan kalau perusahaannya kecil menerapkan yang harga eceran. Kalau perusahaannya yang udah besar biasanya menggunakan kartu persediaan. Ini yang akan kita bahas lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin metode fisik yang banyak sekali itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Sekarang kita mencoba pakai kartu persediaan sistemnya perpetual. Perpetual itu secara bahasa artinya terus menerus. Jadi setiap ada transaksi langsung dicatat di kartu persediaan. Itu yang manual. Kalau di komputer mah jelas ya. Di Mayo belajar apa namanya istilahnya kartu persediaan? Inventory card. Nah, ya kan? Ada kan inventory card ya? Nah, itu yang manual yang komputer. Jadi tinggal input barang, HPP-nya ditetapkan. Jadi kalau menjual udah ketahuan HPP-nya berapa, lambangnya berapa. Enak kalau pakai sistem komputer. Nah, ini yang manual. Kita yang harus mengelola sendiri, mencatat sendiri. Karena nanti kenyataannya di dunia kerja ada perusahaan yang manual, ada perusahaan yang komputerized. Jadi kita harus bisa dua-duanya. Ya, basicnya sih harus paham dulu basic knowledge-nya tentang persediaan. Nanti ketika udah bisa yang manual, yang komputer itu yang penting jago. Ya, karena akuntansi nanti sebelum berangkat di Cingpektori kita bimbel dulu insya Allah ya. Udah terlaksana supaya kalian tambah bagus lagi kompetensinya. Oke, ini sistem fisik. Nah, ini ada kemarin juga di fisik sudah pernah disinggung ya, FIFO, average. Yang tiga ini apa namanya? FIFO, average itu apa namanya? Metode persediaan. Kira-kira kenapa sih ada metode persediaan itu bisa dipilih-pilih buat apa gitu? Coba, harus yang ini Pak, yang ini gitu. Boleh dapat tiga-tiganya gitu ya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Kenapa ada metode dari kelompok? Silakan, kenapa ada metode persediaan? Ada tiga, misalkan. Supaya apa? Karena biar mudah menjual barangnya, terus barang juga ada yang basi, ada yang awet gitu kan, itu ada metode persediaan bisa di makanan gitu. Betul sekali ya jawabannya, tepuk tangan dong. Berarti masih ingat itu pelajaran yang kemarin ya. Oke, tadi kata siapa? Udoli ya? Ya. Kata Udoli itu kalau yang FIFO first in first out, kita mendahulukan yang pertama kali datang. Itu pertimbangan kan barang yang cepat basi, yang ada rasa itu harus didahulukan, yang dikeluarkan dari gudang untuk dijual. Itu salah satu tujuannya. Kalau barangnya nggak ada masalah tentang kadaluarsa, berarti bisa saja menggunakan metode average gitu ya, harganya seperti itu. Saya kemudian coba pengen memperagakan dulu ke depan, maju perwakilan ya, 3 kelompok untuk memperagakan satu FIFO, boleh dengan barang atau boleh dengan kalian taruh di sini. Terus FIFO, LIFO, average. Coba 3 orang yang angkat tangan pertama dia yang akan memperagakan kelompok mana? 1, 2, 3 kelompok. Nanti digantian pada momen yang apa lagi ya. Oke. Coba yang FIFO dulu, mana barangnya bawa ke depan? Oh ini buku. Yang ini dulu ya. FIFO boleh, siapa yang duluan silakan. Nah. Nanti kalian nyamannya dengan metode mana menggunakan kalau pada saat praktek boleh kalian pilih metode mana ya. Oke. Kita interogasi dulu sebentar. Ini barangnya punya siapa? Punya kelompok kalian ya, masing-masing ya. Tidak ada dari jemuran tetangga. Nah, siap, silakan diperagakan. Boleh mau pakai mikrofon juga silakan. Satu orang menjelaskan, kemudian yang lain silakan pelanggan aja. Kita langsung jelaskan simbol-simbolnya aja. Izin menjelaskan. Jadi kan misalnya ya kita ngambil tanggal 7. Nah tanggal 7 kita beli persediaannya itu 10. Nah setelah itu
itu yang dulu yang persediaan awal. Yang berikutnya yang keluarin, yang Yang dikeluarkan keluarin itu baru yang ini. tadi ya. Ya. Sehingga kelihatan urutannya ya, mana yang pertama, mana yang kedua. Oke, beri tepuk tangan. Silakan Ibu Komik balik ke mejanya. Oke, bisa dipahami ya. Tadi yang barangnya pertama kali datang, 2, 3 itu yang dikeluarkan adalah yang pertama kali. Nah kalau ini roti, masa yang terakhir kita keluarkan pertama gitu ya. Nanti yang kali pertama ini malah kasihan, karena biasanya barang yang di drop dari distributor roti itu adalah barang yang pertama kali diproduksi gitu. Jadi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Coba yang Lipo, ya. Nanti yang kelompok belum maju bisa pasang presentasi di orang ya. Siapa yang mau kami? Moderator Salwa. Jadi kita di sini kan menjual menggunakan sistem LIFO. Jadi apa namanya? Pada tanggal 1 Januari itu ada persediaan awal ada 14 buku dengan harga 4.000. Terus kita pada tanggal 8 Januari membeli lagi 10 buku. Terus karena kita pakai metode LIFO, apa namanya yang jadi saat ada penjualan yang dikeluarin itu yang terakhir dibeli, yang baru dibeli. Kita tanggal 12 itu ada penjualan 17. Jadi dari sini 10 ambil 10, dari sini diambil 7. Jadi sisanya itu ada 7 lagi. Ya, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduk. Luar biasa tadi kelompok ini menjelaskan tentang bagaimana LIFO ya, last in first out. Jadi barang yang terakhir diterima dia bisa dikeluarkan pertama kali. Nah itu biasanya cocok untuk barang-barang seperti televisi, radio, handphone gitu ya, bisa. Kemudian terakhir ya average. Siapa yang mau maju dari sini ya? Average. Average itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Rata-rata. Ya. Ya. Moderatornya siapa? Ya. Next siapa nih? Jadi metode average itu metode rata-rata. Jadi terserah sebenarnya mau yang mana aja, tapi harganya kita rata-ratakan tergantung produknya. Jadi misalkan tanggal 1 itu ada pembelian 5, nanti harganya itu misalkan satuannya 3.000, 3 kali 5 kan 15.000. Nah nanti misalkan tanggal 7 itu ada pembelian lagi, misalkan harganya itu 4.000, itu 5 lagi misalkan. Nah jadi kan nanti ada 10, harganya totalnya berarti 35.000. Jadi nanti 35.000 itu dibagi jadi 10, jadi hasilnya 3.500. Jadi harga satuannya itu bisa jadi 3.500, jadi dirata-ratain gitu. Padahal kemarin baru dikasih itu aja ya, latihan soal buat kayak baca-baca gitu ya. Berarti kalian memahami konsep itu dengan cara berlatih gitu ya. Oke. Terus Bapak juga kan bilang, nanti kalau tampil lalu bagus, misalnya kalau kamu di kelas, berarti itu kalian pegang ya. Jadi omongan Bapak yang ucapan Bapak yang keluar itu bukan dianggap angin lalu. Nah, kalau angin lalu, udah gitu aja. Pas angin yang masuk ke perut gitu, angin perut ya. Enggak. Oke, luar biasa tadi ya. Nanti tinggal lagi kelompok yang presentasi pada saat menyajikan hasil dari perhitungan ya. Kan kita konsepnya ingin memahami bagaimana cara mencatat mutasi kartu persediaan barang dagang masuk dan keluar ke dalam kartu persediaan sehingga diperolehlah berapa banyak barang yang masuk, berapa banyak barang yang terjual, berapa sisa barang atau persediaan akhir. Itu ya. Oke, itu yang harus kita capai target dari pembelajaran kita hari ini. Dan ini tadi menggunakan simulasi barang gitu ya, yang ada dari kalian juga salah satu dari strategi Bapak gitu ya. Termasuk Bapak juga mempersilahkan kalian mengerjakannya dalam metode bentuk kertas, kemudian di Excel juga boleh, medianya boleh pakai laptop juga. Yang penting tujuannya tercapai, dapat laporan akhir persediaan itu sisanya ada berapa. Ya, Bapak juga udah nyiapkan
kembang kerja, tapi bagi-bagi dulu. Nih, kalau ada yang sudah bikin, bagus ya, kampus kurang sama kerjakan satu kelompok dapat 3 metode. Ya. Nanti bagi-bagi kerjainnya. Kalau ada anak, saya mau lebih minatnya di metode Vivo, saya lebih gampang, ya udah bagian dia yang Vivo misalkan. Saya di metode Vivo gitu ya, silakan dicoba. Jadi ada, nggak apa-apa, tambahan lagi aja. Kelompok ini, nah ini gratis ya. Biasa kan bapak masih gratis kan? Yes. Ada yang belum? Ini ya. Siap. Cek lagi. Oke, materi kan sudah tersampaikan semua, tadi juga gambaran sudah. Sekarang kita langsung praktek nih, prakteknya saya ingin mengapa ya, menguji imajinasi kalian. Bapak ngasih soalnya, ini soal yang ada di satu tempat usaha. Kemudian Bapak membacakan saja, ya, membacakan, lalu kalian catat boleh, langsung ketik boleh, terus pakai voice note rekam suara Bapak juga boleh, ya, pakai terus dicatat tulis tangan juga boleh, ya. Kalau kurang kecepatan direkam aja, nanti bisa diputar ulang. Siap? Mulai? Apakah sudah siap dengan gawainya? Bawa handphone? Bawa. Bisa dipakai handphonenya ya, untuk merekam boleh. Yang penting suara Bapak terdengar kasih rekam ya. Kita mulai soalnya. Sengaja tidak ditampilkan di depan, ya. Ada usaha imajinasi yang lebih kuat lagi nih kalian untuk meresapi informasi. Ya. Siap? 3, 2, 1. Wait, oke. Oh, kita sampai jam 10 loh, harus targetnya selesai ya. Udah? Siap ya? Mulai. PT Sinar Beas. Tahu Beas? PT Sinar Beas, perusahaan yang bergerak di bidang jual beli beras. Dia transaksinya, berasnya per karung, jualannya bukan per liter. Jadi sekali drop 50 karung, sekali menjual 30 karung gitu ya. Dia udah pemain besar. Perusahaan tersebut di awal memiliki persediaan barang dagang beras sebanyak 50 karung dengan harga per karung 300.000 rupiah. Kemudian berarti itu tanggal 1 ya. Nah, di tanggal 3 bulan Agustus perusahaan tersebut melakukan pembelian dari supplier di Cimanuk, namanya beras Cimanuk. Itu 200 karung dengan harga yang lebih tinggi 305.000. Nah, 200 karung tadi ya. Kemudian tanggal 7 perusahaan mendapatkan pesanan ya dari pembeli sebanyak 75 karung. Ya. Ya. 75 karung ya. Kemudian di tanggal 10 juga mendapatkan pesanan sebanyak 75 berarti 55 karung. Kemudian
tanggal 15 membeli lagi nih, karena ada rencana nanti di tanggal 20 bakal ada yang minta barang sampai 300 ya, rencananya. Dia beli lagi sebanyak 50 karung. Nah, kemudian berikutnya dia sisa barang yang tadi kan 50 karung ditambah 200 250 ya, dikurangi barang keluar tadi 130 ya, berarti sisa berapa? 120. Nah sekarang tadi pesan lagi 50 kan, nah sekarang ada yang pesan nih di tanggal 20 itu 150 karung dia minta di drop ke daerah Langkas itu ya, 150 karung ya. Oke, cukup ya. Nanti akan ketahuan tuh berapa barang yang masuk, berapa kali transaksi penjualan, berapa kali transaksi pembelian, dan berapa kali persediaan akhir. Kita ulangi, tadi ada barang sediaan 50, kemudian masuk 200 ya, kemudian 250 ya, terus dijual 75 sama 55 130, sisa 120 ya, masuk lagi 50 jadi 170, tapi dikeluarkan lagi 150, berarti ada sisa berapa itu? 20. Nanti itu akan beda-beda hasil persediaannya kalau menggunakan metodenya yang berbeda. Ya, silakan. Siap. Boleh? Yang apa itu? Transaksi. Oh ya, pembelian harganya di 310.000. Yang pembelian ya. Oke, sudah cukup jelas. Harga jual mah di kita belum mencatat penjualan, masih mencatat barang yang keluar dan sisanya berapa. Nanti ke materi berikutnya baru mencatat ke HPP, ke jurnal, kita tetapkan di harga jualnya. Ya. Siap, hari ini konteksnya paham dulu barang masuk, barang keluar dan sisa barang, gitu ya. Oke. Kelompok ini ada pertanyaan cukup jelas. Coba 300 mana ini? 75, 55, 55. Kelompok ini langsung dari 55, 55, pas. Kelompok ini catatannya mana kan? Kelompok mana lagi ini terlihat dulu tadi soalnya. Nah, sekarang diskusi ya, silakan diskusikan dengan temannya. Jika ada pertanyaan boleh langsung sampaikan ke Bapak ya. Ya. Oh iya boleh. Metodenya, ini kan ada. Coba kita tentukan metodenya. Ini ada 6 kelompok. 6 kelompok biar beda-beda. Yang Vivo yang mana? Coba kelompok Vivo. Ulang. 1, 2, 3. Nah, ini Vivo. Ini Everett. Bisa nggak? Kalau bisa dibantu? Bisa lah. Ya. Ya tapi biar ini kan tadi Bapak pengennya variasi. Kalau bisa 3-3-nya dicoba. Kan ini ada timnya ada 6. Boleh 2 orang Vivo, 2 orang Vivo, 2 orang Everett. Nah itu kayaknya lebih adil ya. Karena di dalam satu kelompok ini ada yang beda-beda nih. Pas saya pesannya Vivo gitu. Ini mereka Vivo jadi bisa terwakili semuanya. Ya. Oke. Gitu aja. Jadi kan lembarnya tadi ada 3 ya. Ya. Bikin 3. Silakan berbagi dengan temannya. Tahunnya 2023. Tahunnya. Jangan suka dulu bertanya ya. Ingat, kalau bertanya sesaji jalan. Kalau enggak tidak bertanya jadi jalan. Boleh? Nomor barangnya, kamu boleh Bapak kasih kesempatan untuk berinovasi sendiri. Misalkan beras tadi, misalkan BR 01 atau IR atau CCR, Cianjur, misalkan kasih kode sendiri dan nama sendiri. Ada lagi? Cimanuk, Cianjur, kalau berasa. Asesmen atau penilaian nanti ada soal pengetahuannya juga di akhir kan.
Tadi Bapak kasih 3, berarti 3-3-nya terisi. Nah, yang beda-beda kan. Yang ini misalkan lebih mudah Vivo, ya udah dia lebih enak Vivo. Terus ada yang ngerasa, Bapak mah kayak saya mah senangnya yang average Pak, dia ngerasa lebih bisa dari anak. Ini saling bantu. Ya. Ingat ya, dalam kerja kelompok harus teamwork. Tahu teamwork? Kerjasama, saling mendukung, prosesnya harus bareng-bareng. Kalau ada kesulitan, angkat tangan saja, nanti dikasih pisah. Ingat ya, di dalam bekerja kita harus memegang teguh tentang kedisiplinan. Kalau lagi kerja sesuai dengan jam kerjanya. Ya. Kalau perusahaan punya prosedur yang harus ditaati, itu juga harus kita pegang. Ya, kita belajar dari sekolah. Kemudian untuk menangani hal-hal yang besar itu diawali dari hal yang kecil dulu. Ingat, kita kan misalkan punya kemampuan untuk memanipulasi, nah itu jangan dilakukan. Kita tahu itu supaya kita tidak melakukannya, gitu ya. Keterangannya pembelian kayak gitu, ya. Kalau penjualan juga pakai faktur, misalkan F berapa kayak gitu ya, silahkan masih kode aja. Kelompok ini gimana? Adakah hal yang menyulitkan? Bagaimana? Apakah ada yang sakit? Yang kurang sehat? Nggak ada ya? Yang ngantuk belum ada juga ya? Oh, Cipagi. Ada problem kelompok ini? Belum. Tadi ada yang Bapak play kediktekan soal dia udah kerjakan di kantor persediaan sambil itu. Ingat ya, kalau kalian bagus di kompetensi yang kalian memiliki kompetensi yang beragam, ini akan jadi modal bagi kita untuk bisa laku di pasaran nih sebagai tenaga kerja. Jadi orang akan melihat kita sosok yang bagus, sosok yang mudah untuk diajak kerjasama, sehingga mereka tertarik nanti sama kita. Jadi keunggulan yang ada di diri kita ini akan menjadikan kemudahan bagi kita nanti, ya. Mudah-mudahan jalan rezekinya nanti bagus dengan catatan kita harus berproses dengan bagus. Ini yang ada apa? Bisa. Kita ada rangka ini. Setiap kalian bawa ini kan tadi ya, formatnya juga sendiri ya. Kalau salah kan tadi Bapak kasih cadangannya. Yang bawa minuman boleh sambil diminum, ya. Nih, kelihatan nih lagi berdiskusi gitu ya. Kemudian masing-masing punya tugasnya. Siap.
waktunya 3 menit lagi ya. Itu kalian udah hampir beres. Ya kan, 4 menit lagi sampai jam 9.25. Ini metode apa? Ini kok. Ini metode apa? Ini kok, udah mau beres. Ini jangan stres. Yang average tolong diperhatikan ya. Ini yang average kan harga, lalu ada barang lagi masuk harganya 3.100.000 ya. Berarti diambil rata-rata dulu untuk harga barangnya ya. 3 juta ditambah 3.100.000 dibagi 2, dapatlah 3.050.000. Nah 3.050.000 itu sebagai patokan untuk mengalihkan ke barang yang lain gitu. Jadi kalau dikeluarkan 75 langsung diambil rata-ratanya aja dikali harga rata-rata ya. Ya. Pertama 1 kali 3 juta ya kan, kemudian dijual ya, berarti kan masuk lagi 2 kali 3 juta kan, kalau ada barang masuk lagi 300.000 ada yang berarti di sini kan 70 sama 70 pengalihnya 3 juta ditambah 3 juta sebagai 2. Nah jadi kalau ada barang masuk ya makanan dulu yang ini 800 ya, ini kan 300 ditambah 305 kan, bagi 2 kan, dapat berapa? Ini berapa ini? Tuh, barang masuk 3.100.000 berarti sisanya di sini 240 kali 3.050. Ini 300 ini mana tadi? Yang ini 300 ditambah dulu sama 305 dibagi 2. 22 coba ya boleh 310 ditambah 305 berarti 310 ditambah 305 dibagi 2. Nih berarti harga rata-ratanya itu 302.500 ya, itu jadi patokan pengalinya. Nah, nanti kalau barangnya ada masuk lagi yang baru dengan harga berapa? 310 kan? Berarti 302 ditambah 310 dibagi 2, dapat lagi harga rata-rata yang baru. Pokoknya setiap ada masuk barang yang baru dengan harga yang berbeda dirata-ratakan. Terus, udah ini 302.500 ya kan? Dikali dengan penjualan nanti 75. Nah, situ. Siap. Sudah siap semua? Siapa yang siap maju untuk reference? Sudah siap? Coba lihat. Mana yang sudah siap reference? Iya, pokoknya dihitung aja dijelasin nanti ada berapa barang yang terakhir tersisa, prosesnya aja dijelaskan. Dan mana lagi yang bingung? Ini device fresh. Device fresh siapa?
Jalan atau dari dua atau tiga jadi balik aku jadi rekaman. Iya, jadi balik berapa itu? Ini. Dapat ini. Berarti ini rata-rata ada dua, ada rata-rata bergerak, ada rata-rata sederhana. Kalau yang ini berarti rata-rata bergerak. Coba ini bagikan 300 juta. 200.000, dapatnya cuma di 90 segini. Ya benar, berarti itu rata-rata bergerak. Yang terkait ini ya, yang bergerak. Pas ini. Ya. Kamu yang maju nanti ya. Nah, nggak bisa. Yang Pipo, kelompok mana yang mau maju? Tadi kelompok sana siap yang referensi. Pipo. Pipo. Ini Pipo. Lagi ya. Oke, yang Pipo siapa? Ya, berarti ini saya sudah buka. Ya, itu ada di 55 itu dari bawah dari sini. Kalau dari dulu dari 200 kurang 75, kurang lagi 200 masih sisa 125, kurang lagi 200 masih 100. Ya. Kelompok mana yang sudah siap maju Lipo? Lipo udah betul nih. Jangan lupa. Ini average. Pipo ya. Ya. Kelompok ini mau maju Pipo kan? Oh, gitu. Ini apa? Pipo. Pipo ini 50 dikali 300 benar 25 dikali 500 benar 125 sama ini ya. Yang berbeda lagi satu jadi banyak masih bisa. Ini dirasakan kali 15 juta, ditambah 61 juta, dibagi dengan total barangnya 250, dapat harga unitnya di sini. Ya, habis itu baru nanti yang ini dikalikan lagi dengan yang barang masuk tadi. Sudah di sini. Ini sampai ini tambahkan dibagi 200 sampai 50. Ya kan? Nanti dapat harganya lagi. Nanti ini 200 sama 200 kali harga itu. Ini dulu ini tambah ini dibagi 250. Dapat kesimpulan kali dulu. Yang Pipo siapa yang maju? Ini tadi udah Pipo, dia average. Terus ini Pipo-nya Pipo. Itu udah. Tadi yang Pipo siapa? Oh ini Pipo ya. Ini mau Pipo katanya. Coba lihat 50 Pipo ini. Coba lihat. Iya. Mana barang pembelian ini ya? 200 mana? 50 30.
Ya, ini siap. Silakan. Dikeluarin 75 kan? 5 tahu berapa? 50. Diambil dari yang bawah 200 ya. Diambil lagi 75. Yang lagi berapa? 255. 25. Ini 50 ya. Yang ini kok pertama kan dijual berapa sih? 50, 75 atau 75. Oh ini Vivo kalau ini jadinya kan 50 dulu deh. Harusnya kalau Vivo itu langsung diambil 75 tapi ambil dari yang 200. Ini Vivo. Oh ini udah laku. Ini Vivo tadi. Teman-temannya perhatikan ya. Waktunya tinggal 25 menit lagi harus selesai. Sampai perhatikan ya. Nanti boleh bertanya, boleh ke Bapak, boleh ke yang lain, mau perhatian siapa sih? Di sini kita akan menjelaskan tentang persediaan mengenai metode Vivo. Tanggal 1 Agustus ada persediaan 50 unit dengan harga satuannya dengan harga 300 dengan jumlah total 15 juta. Terus tanggal Agustus tanggal 3 ada pembelian dengan 200 unit dengan harga 300.000 dengan jumlah total 61 juta. Agustus tanggal 7 ada persediaan keluar yaitu pembelian dengan 50 unit dengan harga 300.000 dengan jumlah 15 juta dan ada juga dan diambil 25 dengan jumlah 7.625.000 dengan jumlah total 55 unit dengan total 305.000 dan jumlah 16.772.000. Sisa persediaannya ada 120 dengan jumlah 305 dan dengan total 305.000 dan jumlah 36.600. Agustus tanggal 10 ada pembelian. Agustus tanggal 15 ada pembelian yang per unit dengan harga 310 dengan jumlah 15.500 dan ada persediaan akhir 120 dengan harga 305 dengan jumlah total 76.600. Dan isi kurang 50 dengan harga 310 dengan jumlah 15.500. Tanggal Agustus 20 ada pembelian penjualan 120 dengan harga 305.000 dengan jumlah 36.600. Dengan ada penjualan lagi 30 unit dengan harga 310 dengan jumlah 9.300. Sisanya ada 20 unit dengan harga 310 dengan jumlah 6.200. Kita boleh Bapak lihat dulu. Ini tadi hasil kerja kelompok dari teman-temannya ya. Dia sudah menjelaskan. Ini metode Vivo. Kelihatan persediaan yang pertama kali dikeluarkan adalah yang pertama kali masuk. Ya, mulai dari yang 75 tadi diambil dari yang 50 dulu, terus yang atas ya diambil yang 25. Sampai yang ke bawah itu dijual 150 karena sisa 120 diambil yang 120 dulu gitu ya. Baru diambil yang 30. Betul sekali pekerjaan temannya. Beri tepuk tangan dong. Ya. Nanti hasil pekerjaannya ini dikumpul di Bapak Presi. Jadi kita perdalam lagi di minggu depan ya untuk prakteknya. Lanjut yang metode Vivo siapa tadi yang mau maju? Vivo paling pegangnya sini ya. Yang average dulu tadi yang silakan. Ini hasil dari kelompok 1 ya. Jadi yang average itu tanggal 1 Agustus itu persediaan awal 50 unit dengan harga satuan 300.000. Totalnya ada 15 juta. Terus tanggal 3 Agustus itu ada pembelian 200 unit dengan harga satuan 305.000. Totalnya ada 61 juta. Jadi total nilai persediaan akhir itu ada 250 unit. Untuk harga satuannya itu
304 juta. 304 juta itu dari 304 ribu, mohon maaf. Jadi totalnya 76 juta. Itu dari 15 juta ditambah 61 juta dibagi 250. Jadi totalnya 304 ribu. Terus tanggal 7 Agustus itu ada penjualan sebanyak 75 unit dengan harga satuan 304 ribu. Totalnya 22 juta 800 ribu. Jadi nilai persediaan akhir ada 175 unit. Harga satuannya 304 ribu. Totalnya 53 juta 200 ribu. Tanggal 10 Agustus ada penjualan 55 unit dengan harga satuan 304 ribu. Totalnya 16 juta 720 ribu. Nilai persediaan akhir sisanya 120 unit. Harga satuan 304 ribu. Jumlahnya 36 juta 480 ribu. Tanggal 15 Agustus ada pembelian sebanyak 50 unit dengan harga satuan 310 ribu. Totalnya ada 15 juta 500 ribu. Nilai persediaan akhirnya ada 170 unit. Harga satuannya 305.765. Totalnya 51 juta 980.050. Itu dari 305.765 itu dari 36 juta 480.000 ditambah 15 juta 500 ribu dibagi 170, hasilnya 305.765. Tanggal 20 Agustus itu ada penjualan sebanyak 150 unit. Harga satuannya 305.765. Totalnya 45 juta 864.750. Jadi nilai persediaan akhirnya ada 20 unit dengan harga satuan 305.765. Totalnya ada 6 juta 115.300. Sekian, terima kasih. Ini jelas ya, betul sekali. Dia menggunakan metode rata-rata bergerak. Jadi yang diambil harga rata-ratanya adalah nilai total dari persediaan awal ditambah dengan yang baru beli. Yang awal kan 15 juta ya, ditambah yang baru beli 61 juta. Lalu dibagi dengan total barang yang tersedia 300.000 tambah 305 ya. Ya, dapatlah harga rata-ratanya adalah 304. Untuk yang pertama itu dijadikan dasar sebagai harga rata-rata pertama. Nanti pas dijual pakai harga 304 lagi. Ketika masuk lagi barang yang baru dengan harga yang berbeda tadi 310, maka dihitung lagi tuh caranya. Total barang awal ditambah dengan yang baru masuk, totalnya dibagi dengan total kuantitas semua barang, dapat lagi harga rata-rata barunya. Di sini 305.765 rupiah. Betul ya untuk jawaban average. Beri tepuk tangan dong sekali lagi. Nanti kita tambah lagi. Satu lagi yang info mana? Yang tadi yang berbeda info. Siapa yang mau maju? Info. Ini bisa? Belum. Yang ini? Belum. Ini sudah info. Mana? Info. Nah, sampai ini aja dulu. Sampai barang yang dijual aja. Silakan. Tidak usah sampai semua. Karena udah tadi ada jual sampai semua. Dijual. Maka coba. Kita lihat dulu ya. 25 diambil dari sini kan. 125 ya. Kemudian ini dijual lagi 5 berarti dari sini kan 125 kurangi 5 jadi 100. Terus awalnya berapa? Awalnya udah bikin 200 75 bisa 125 kan? Dijual lagi 55 125 kurangi 55 berapa? 55 70 belum. Yang metode default gimana? Atau kita selesaikan bersama-sama ya? Oke, coba semua buka ininya, satu persediaannya. Buka, lalu pinjam contoh satu. Mana punya ini? Ini default. Olivo, boleh coba. Udah? Boleh, boleh lagi. Biar bisa membantu temannya yang belum ya. Ya, siapa? Dalam kondisi belajar kan harus saling bantu. Kebetulan nih yang selesai semua malah di kelompok ini gitu ya. Ini lumayan dapat nilai plus. Ingat loh, satu kali bicara dapat plus 3. Kalau memperagakan dapat plus 5. Nanti kalian tinggal setor nama-nama kalian di grup ya dengan tadi maju bicara atau menjawab. Nanti tinggal Bapak kasih catatan di tugas yang berikutnya ada plusnya. Itu silakan ya. Jadi pada tanggal 1 ada persediaan sebanyak 50 unit dengan harga 300.000.
Tanggal 3 ada pembelian 200 unit dengan harga 305.000, jumlahnya 61 juta. Nah, di saldonya berarti 50 ditambah 200 sama dengan 260. Untuk tanggal 7 ada penjualan sebanyak 75. Nah, karena ini metodenya LIBO, jadi kita ambil dari yang akhir, yang 200. Terus 75 berarti harga satuannya itu 305.000. Jumlahnya 22.875.000. Nah, untuk sisanya berarti yang awal masih ada 50. Sedangkan yang akhir itu dikurang 200 dikurang 75, jadi tinggal 125 dengan jumlah 38.125. Nah, untuk tanggal 10 ada lagi penjualan dengan sebanyak 55. Ini juga kita ambilnya dari yang akhir, yang 125. Nah, ini sebanyak 55 dengan harga 305.000. Jumlahnya 16.775. Berarti yang akhir sisanya ada 70 unit lagi. Sudah tergambar semuanya ya. Kita dulu, biar Bapak lanjutkan. Ya, Mas ya. Nanti boleh Bapak lihat. Tergambar hampir sama dengan metode pivot, cuma para pengambilannya dia diambil dari yang bawah terlebih. Lalu Bapak lihat pekerjaannya tadi udah sampai semua nih, sampai yang transaksi terakhir. Ya, beri tepuk tangan lagi dong untuk kelompok nanti. Kelompok yang lain kalau misalkan ingin mencari jawaban yang benar bisa diskusi dengan kelompok yang jawabannya sudah benar ya. Nanti Bapak konfirmasi lagi. Oh ya, di pertemuan berikutnya juga kita masih membahas kartu persediaan sekali lagi. Nanti kita latihan biar lebih kuat lagi ya. Itu. Untuk presentasi sudah cukup ya. Sudah cukup. Silakan pekerjaannya itu dirapikan. Nanti setelah akhir dari pembelajaran sebelum pulang sekolah kumpulkan ke Bapak ya. Di staples per kelompok ya diselesaikan. Oke, kita mohon tetap konsentrasi kembali lagi ke sini. Kita akan coba ada ini. Oh iya, Bapak kan pernah nge-share kemarin di grup WhatsApp ya. Coba bisa ada nggak? Untuk sekarang Bapak kirim. Ini coba ya, lihat di grup kita. Di grup kita. Grup apa sih edukasi keuangan ya? Ini Bapak tanda ya. So, silakan dibuka file ini. Ada PDF tuh ya. PDF. Buka. Kita akan ini asesmen untuk pengetahuannya ya. Ternyata ada nggak di situ? Oh, nggak ada. Nah, potong-potongan di sini ada. Nah ini, kalau kurang jelas nanti nah barusan dikirim, tolong dicek. Tadi kan bilang sudah ya, kalian melakukan pekerjaan, nanti Bapak lihat dari hasil pekerjaannya. Tadi juga dilihat bagaimana prosesnya kalian mengerjakan, kemudian penilaian sikap juga Bapak tadi udah ngecek semua dari proses pembelajaran ini, ada rubriknya, tinggal Bapak cek saja siapa yang aktif, siapa yang mengerjakan. Cuma tadi yang menjawab, kemudian bertanya, yang maju, silakan nanti di grup di list aja nama dan apa yang tadi dia kerjakan. Terus yang menjawab 2 kali gitu ya, di data. Ini soalnya dicek silakan, di situ ada 5 soal ya. Nah, pertama sistem persediaan, persyaratan persediaan, apakah yang menyediakan cara paling efektif untuk mengendalikan persediaan perpetual atau periodik, mana yang paling bagus, mengapa? Ya. Kemudian, mengapa perhitungan fisik persediaan penting dilakukan secara periodik jika perusahaan menggunakan sistem perpetual? Kemudian, apakah istilah FIFO-LIFO mengacu pada teknik yang digunakan untuk menentukan kuantitas dari berbagai kelas persediaan yang masih ada? Yang keempat, apakah ada istilah kelas in
masuk terakhir ya, dan metode FIFO ini berarti bahan yang barang dalam persediaan itu diasumsikan dari pembelian yang paling akhir. Kalau ia jelaskan. Yang terakhir, jika persediaan barang dagang dinilai dengan harga pokok dan tingkat harga terus meningkat, maka dari ketiga metode perhitungan biaya FIFO ini dan average ya, mana yang paling rendah untuk laba kotor, laba yang tinggi, dan laba yang paling rendah. Jadi ini kalau misalkan pakai metode FIFO average, nanti efeknya kalau dia dijual barangnya, kalau harga jualnya tinggi berarti efeknya labanya lebih banyak. Kalau dijualnya ternyata jadi lebih rendah, berarti nanti efeknya ke laba jadi lebih tinggi. Gitu kan, kalau kita punya barang 300.000, kita jual berapa? 325.000, kan kita 25. Tapi kalau kita harga pokoknya lebih rendah lagi, 295, berarti labanya akan lebih tinggi. Jadi semakin rendah harga pokok, maka labanya akan semakin tinggi. Tapi kalau harga pokoknya tinggi, makin dekat ke keuntungan, berarti labanya semakin rendah. Nah, untuk yang ini karena tidak selesai, jangan juga tidak akan cukup. Dan ini juga harus kalian hayalkan ya, bayangkan, diskusikan lagi. Silakan nanti di submitnya atau dikumpulkannya di luar dari jam pelajaran ini. Ya, itu masih per kelompok. Karena memang di sini membutuhkan diskusi dengan temannya untuk bisa menyelesaikan tugas yang ini. Itu ya. Oke, berikutnya sebelum akhir pembelajaran, Bapak ingin minta refleksi dari kalian dulu. Yang jawab pertanyaan ini, jawabnya santai aja dengan apa yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Oke. Dari tadi kita belajar dari awal sampai akhir ini, ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan tentang persediaan? Silakan. Siap. Nama sebutkan. Izin menjawab. Saya lihat, jadi hal yang baru yang kita dapatkan yang pertama bisa mengetahui tentang persediaan barang dagang, terus bisa mengetahui juga metode FIFO, LIFO, dan average. Terus juga kita bisa mempraktikkan barang masuk dan keluar. Jadi nanti kalau misalkan kita udah punya foto, kita udah bisa gitu, udah terbiasa. Ya, lanjut ke pertanyaan tadi. Kalau saya sudah punya toko, ini bakal saya praktekkan. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui ilmu yang baru ini? Jika kamu di rumah punya toko atau suatu saat nanti kamu yang akan punya toko sendiri, siapa yang bisa jawab? Apa yang akan kamu lakukan? Akan diterapkan seperti apa? Silakan, siapa yang bisa? Siapa? Oh, ini yang jualan ya? Siapa? Ayo. Kalau dia punya usaha sendiri, mau pakai barang apa? Gimana akan diterapkan? Ini jualan yang kita mereka jualan sekarang. Izin perkenalan diri. Perkenalan Mas Rifki Rahmawati. Untuk menurut saya, jika saya mempunyai toko atau PT gitu ya, saya akan menerapkan sistem pembelajaran yang sekarang yang sudah dipelajari gitu, tentang bagaimana metode FIFO, LIFO, sama average. Dan untuk persediaannya juga saya bisa bisa menghitungnya, persediaannya berapa, stoknya berapa, penjualannya juga berapa, sama keuntungan juga, labanya. Ulangan. Nah, satu lagi deh. Tadi perempuan ya, dua-duanya ya. Harus adil nih laki-lakinya. Pertanyaan berikutnya, ya, tentang persediaan. Kalau misalkan kita punya usaha, ya, lalu usaha tersebut kita jalankan, yang penting ada yang membeli aja gitu. Terus kita tidak mengurusi persediaan yang mana yang tadi dibeli, yang mana harganya berapa gitu. Dijual aja gitu ya. Nah, jika ada kondisi seperti itu, kira-kira apa dampak terburuk yang akan terjadi ke perusahaan itu gitu? Yang beli mah banyak, tapi kan itu persediaannya. Siapa? Yang laki-laki tadi. Oke, ya. Perempuan kedua tadi laki-laki.
kesulitannya izin menjawab. Kesulitannya kalau tidak tahu harga satuannya akan menyebabkan kerugian. Maka barang yang harganya 5.000 dijual Dijual 2.000 2.000. kantong kan? Gak bela nantinya, malah kita nombok ya. Iya, jadi gak untung Pak. Gak betul. Sampai dong ya? Sampai deh. Oke. Baiklah, waktunya juga hampir habis, kurang lebih 4 menit lagi. Materi yang soal pengetahuan tadi yang 5, itu saya minta dipecahkan, cari informasi seperti apa menjawabnya, pakai logika, pakai pengetahuan, kalau kurang cari di Google ya. Itu dikumpulkan bareng dengan yang tadi before, dan reference. Kalau ada masih salah diperbaiki lagi ya. Oke, jadi Bapak ingin kembali menyimpulkan, hari ini kita sudah belajar tentang kartu persediaan barang dagang, di mana kartu persediaan ini adalah satu media yang digunakan untuk mencatat mutasi atau transaksi persediaan barang dagang. Tujuannya agar persediaan barang dagang yang ada di satu perusahaan dapat dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik maka ini awal kehancuran dari suatu bisnis. Paham ya? Tadi udah lihat contohnya, Lazada aja punya gudang sebegitu bagusnya, sebegitu rapinya, sebegitu tertibnya, sehingga mereka dapat berjalan tidak tertukar pesanan siapa, hari apa, tanggal berapa, karena semua punya pencatatannya, gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian Bapak ingin selalu mengingatkan bahwa setiap proses di sekolah belajar itu adalah bagian proses kalian menjadi pendewasaan, ya. Karena kita beberapa tahun lagi, kalian terutama ini akan menuju ke arah dewasa, di mana kalian akan hidup mandiri, bekerja mungkin, kuliah. Nah, untuk kesana bekalnya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya waktu di sekolah. Setiap belajar di sekolah adalah momen yang paling berarti. Mungkin saat ini kalian belajar kartu persediaan hanya di kertas gitu ya. Tapi suatu saat nanti mungkin kalian adalah bagian orang yang bekerja di bagian inventory perusahaan besar. Akan ingat momen-momen di mana waktu itu pernah belajar. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal positif hari ini kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah semoga suatu saat nanti setiap hal kecil yang kita lakukan ini akan membawa dampak besar kepada kita di kemudian hari. Oke? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi kartu persediaan, tapi dengan soal yang praktek yang lebih kompleks. Persediaan barangnya tetap di bawah. Ya, setelah itu tuntas untuk materi kartu persediaan. Kita akan lanjut lagi ke elemen yang berikutnya, itu kartu piutang dan kartu utang. Baiklah, sepertinya pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini ya. Dari awal sampai akhir semua pesan insya Allah sudah tersampaikan. Kalau ada informasi yang kurang masih bisa ditanyakan. Kemudian minggu depan masih ada pertemuannya satu kali lagi ya. Seperti itu, pesan aja kalau sekolah itu yang penting masuk aja dulu ya, masuk. Kalau sudah tidak masuk itu kan efeknya luar biasa ya, akan menjadi kayak kendala yang sangat besar. Tugas kan setiap tidak masuk numpuk ya. Nggak, yang masuk aja belum tentu bisa, apalagi yang tidak masuk, berat, ketinggalan, kejar ya. Yang penting sehat sekolah, bisa makan, bisa jalan sekolah, ya ada baju sekolah, ya jangan nanti pusing sedikit dibuat sakit, ya. Menurut saya itu awal dari hal negatif, karena kalau sudah tidak masuk itu efeknya akan berat nih. Karena kesulitan itu kalau ditumpuk-tumpuk akan jadi kesulitan besar. Kita sebagai orang kadang tidak kuat untuk menghadapi itu. Akhirnya ada siswa yang pengen berhenti, nggak cocok, merasa di jurusan itu. Padahal kalau diikuti alurnya dengan baik ya oleh kalian dari awal sampai akhir, itu akan menjadi satu proses yang mudah. Seperti itu. Ya, tidak ada yang sulit. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas antusiasme kalian, keterlibatan kalian semua. Mudah-mudahan setiap kita belajar bisa seperti ini ya keaktifannya. Bedanya kan nggak pakai mikrofon aja. Kalau pakai mikrofon ternyata lebih cetar gitu ya. Suara Bapak juga lebih kirim. Nah, karena malamnya buat nyanyi biasanya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Pas ya waktunya istirahat ya. Boleh kalian silakan, tidak perlu menunggu Bapak, langsung ke kantin ya, silakan. Kita sudahi saja. Terima kasih Pak Agus sudah di
Ibu Suti, alhamdulillah sudah hari ini, dan hari ini kita akan melakukan kesempatan atau observasi di mana kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, terus terkait kegiatan yang sudah sesuai dengan kelangkaan dan bagus. Lalu aku sudah menguasai kelas ya dengan baik dan menjadi peserta. Lihat sekali pekerjaan Pak Agus. Kita akan coba dengan pertanyaan namanya. Apa yang Pak Agus rasakan nih setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi dan praktek pada rancangan pembelajarannya? Perasaan saya sih jujur ya senang, dan saya juga merasa lega karena ini merupakan hal baru tentang pembelajaran dari diferensiasi dan ini sosial emosional yang ternyata ketika kita terapkan di siswa itu luar biasa dampaknya terhadap siswa ya. Ini merupakan salah satu hal yang positif menurut saya yang diterapkan, hasilnya juga bagus. Jadi saya merasa menyenangkan bagi saya juga, anak-anak juga berproses dalam pembelajaran juga bagus. Terus apa yang menjadi hambatan nih saat pelaksanaan pembelajaran? Pertama sih siswa karena ini baru ya, kadang dia belum tahu kalau saya sedang melakukan pembelajaran diferensiasi. Ada apa yang perlu mereka pahami terlebih dahulu, itu secara mendalam. Jadi bisa saya nanti bagaimana membuat mereka bisa mengerti ini. Kemudian juga salah satu kesulitannya adalah pada saat menyampaikan informasi tentang pembelajaran ini, saya juga perlu memberikan satu langkah-langkah atau metode yang pas kepada siswa gitu. Karena setiap anak kan beda-beda ya, Pak. Tidak sama. Bagaimana kita memperlakukan anak ini dengan setiap perbedaan itu, tapi mereka dapat belajar dengan baik semuanya. Apa mungkin Pak Agus sudah puas nih? Atau kira-kira berhasil belum tadi? Untuk pertama ini saya memang sudah cukup puas ya, karena dari prosesnya itu tadi anak-anak sudah terlihat antusias, aktif, kemudian dia juga terlihat bisa memahami pembelajaran dengan baik, dan hasilnya juga tadi pembelajaran berdiferensiasi ini terlihat juga setiap anak ini memiliki hasil yang bagus juga seperti itu. Kalau yang sudah Pak Agus lakukan selama proses pembelajaran, Tadi saya proses pembelajaran itu menggunakan kartu persediaan, kemudian memberikan diferensiasi dari proses dan dari kontennya juga kepada anak-anak gitu ya. Hal positifnya adalah yang saya dapat, mereka ini dapat belajar sesuai dengan tadi ada minatnya ke arah misalkan jenis tokonya itu yang jurusan dagang gitu, tidak masalah. Mereka berbeda dari objeknya gitu ya, dari prosesnya, tapi mereka tujuannya itu dapat mencapai potensi yang diinginkan. Itu menurut saya hal positif yang bagus, karena saya tidak bisa memaksakan satu cara atau satu isi pada setiap anak dengan mereka berbeda-beda gitu. Tapi dengan cara mendiferensiasi ini ternyata anak bisa lebih menerima gitu, lebih menyenangkan mungkin menurut mereka. Lalu apa yang akan Pak Agus tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya melakukan evaluasi dari pembelajaran ini ada kekurangan atau kelemahan, maka saya akan memperbaiki dari bahan aja, kemudian dari metode pembelajaran, kedepannya akan lebih baik lagi. Kemudian itu tadi keberpihakan kepada siswa dan student center dari siswa ini juga harus saya terapkan. Dan tentunya berdiferensiasi dan sosial emosional ini juga harus menjadi satu patokan juga bagi saya untuk menyamankan anak dan membiarkan anak untuk mencapai potensi yang diinginkan seperti itu. Terima kasih Pak Agus, kita sudah melakukan pasca observasi dan alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan hari ini. Mudah-mudahan akan dilakukan Allah berkati, lalu anak-anak juga akan lebih semangat lagi dengan apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Pak Agus selalu sehat dan semoga pembelajaran kedepannya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bang Lia. Siap, terima kasih.